Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Tommy Adiatma Dan saya Wo Bowo. Di episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini seperti biasa nggak cuma kita berdua karena kita ditemani oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat malam, Ki Atmo. selamat malam. Selamat malam Ki Atmo. Selamat malam. Baik kabarnya? Kabarnya baik. Selamat malam juga MOP lovers semuanya. Nah, aku mau ngingetin lagi nih MOP lovers bahwa cerita yang kami bawakan ini sudah melalui riset dan penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, tergantung kalian semua. Nah, MOP Lovers, kali ini kita akan membahas tentang misteri kematian aktris Thailand bernama Tangmo Patharidda. Akhir-akhir ini nama Tangmo Nida sedang ramai diperbincangkan karena kasus kematiannya yang dinilai misterius. Aktris Thailand ini tewas tenggelam setelah tercebur ke sungai saat tengah menaiki speedboat bersama teman-temannya. Teman-temannya tersebut menyebut Tangmo Nida ingin buang air kecil. Namun, karena toilet kapal rusak, akhirnya ia memilih pergi ke bagian belakang kapal dan duduk di ujung kapal. Banyak kejanggalan-kejanggalan atas kasus kematian aktris ini. Mulai dari sahabatnya San yang kakinya sempat dipegang Tangmo. Tapi San malah fokus dengan layar handphone saat Tangmo jatuh. Kejanggalan selanjutnya adalah bentuk jasad Tangmo yang terlihat mengenaskan. Setengah badannya terlihat menghitam dan ada luka seperti sayatan di kakinya. Sehingga banyak orang yang menilai bahwa kasus ini bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Bagaimanakah kisah yang sebenarnya? Apakah Tangmo benar-benar tenggelam karena kecelakaan? Nah, Ki Atmo, dari kronologi dan cerita yang beredar, banyak sekali yang berspekulasi bahwa kematian Tangmo ini karena pembunuhan. Bagaimana menurut Ki Atmo setelah mengetahui kasus ini? Oke, kali ini kita selain jadi paranormal, kita harus jadi detektif yang harus bikin hipotesa atas investigasinya ini. Tangmo ini saya panggilnya Vimo, itu panggilan untuk wanita di Thailand. Vimo. Vimo. Oke. Vimo itu beliau ini adalah artis terkenal ya di sana, pemain film terkenal. Kemudian dia tragedi, dia tenggelam di sungai kabarnya. Akhirnya setelah beberapa hari mayatnya ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan seperti tadi. Sebenarnya yang bisa saya lihat di sini ini adalah yang dipercaya bahwa dia posisinya sebelum dia terjatuh di sungai. Tapi memang kasusnya ini kontroversial sekali karena banyak banget, karena saya juga ikuti perkembangannya, banyak banget bukti-bukti yang meragukan kalau ini 100% adalah kecelakaan. Seperti itu. Oke, jadi ada sisi lainnya ya Ki ya. Nah Ki Atmo, kira-kira si Tangmo ini meninggal karena kelalaian manusia apa ditarik makhluk gaib? Jadi beredar kabar terbaru ya, saya ada sempat lihat bahwa ada rekaman CCTV di sungai yang memperlihatkan sosok Vimo ini kemudian lompat dari bagian belakang kapal ini betul. Cuman dia bukan seperti posisi terjatuh, tapi di rekaman CCTV itu memang benar-benar dia melompat Seperti kabur gitu ya, akan lari gitu Ki Atmo. Iya, seperti lari dari sesuatu. Nah, gosipnya yang beredar adalah ada teori yang beredar bahwa Vimo ini akan dijual sebagai escort atau sebagai menemani pengusaha lah ibaratnya yang memiliki kapal ini. Itu seperti itu. Kemudian oleh manajernya sendiri, Gatik namanya kalau nggak salah. Itu kemudian si Vimo ini berusaha kabur dia dari kapal ini. Cuman seperti yang ditemukan jasadnya ditemukan. Itu luka-lukanya, luka di paha kiri, itu luka sayat. Dibilang bahwa dia ada luka dari baling-baling kapal. Iya, betul. Kalau menurut saya baling-baling kapal itu saking cepatnya ya, kalau kena kulit, ketebas ke kulit, itu jadinya akan luka koyak, bukan luka sayat. Luka koyak itu hancur kah? Iya, terkoyak gitu dagingnya, bukan sayatan yang lurus gitu. Itu seperti itu. Nah, Ki Atmo, saat Tangmo sudah meninggal, katanya ada yang mendengar suara teriakan dari dalam air, Ki Atmo. Kira-kira itu suara dari sosok apa sih, Ki Atmo? Apakah ada kodamnya mungkin? Jadi kejadian menurut penyelidikan kepolisian yang kemudian dihentikan karena ada intervensi pihak-pihak luar ya. Kejadian ini jam 10.22 waktu sana, jam 10 malam ya, jam 10 malam. Mereka itu biasa kalau perjalanan di Thailand itu melalui sungai itu udah perjalanan yang biasa. Kemudian dia tenggelam, kemudian dia dinyatakan tenggelam jam 10.22. Kemudian ditemukannya SAR ya, tim SAR yang kemudian yang kabarnya mendengar teriakan minta tolong itu mereka terjun sekitar paginya.
sekitar paginya bersama dengan kepolisian. Mereka cari itu sama lampu sorot di air dan segala macam. Karena itu SAR-nya cari langsung, kemudian polisi paginya. Memang ada teriakan-teriakan minta tolong. Yang saya telaah ya di sini ya, itu bahwa orang yang habis meninggal, orang yang barusan meninggal, itu memang ada ibaratnya nyawanya dia masih belum 100% kembali ke Tuhan, masih ada di sekitar situ. Berarti ada kemungkinan suara teriakan tersebut dari Tang Mo ini sendiri? Iya, saya tengarai juga seperti itu. Bahkan kalau orang meninggal ya, tenggelam ya, itu nggak perlu waktu lama. Itu adalah cuman butuh waktu sekitar 20-30 menit meninggal dia. Seperti itu, dan itu benar-benar proses yang sakit banget itu. Tapi emang agak aneh sih kayak suara teriakannya masih muncul di pagi hari ya kayak sedangkan meninggalnya pun ditengarai di jam 22.30 tadi ya kayak ya. Iya, kan nggak mungkin orang bisa hidup di air segitu lama. Iya, betul. Tapi wah, ini benar-benar satu fenomena ya. Mungkin dia juga menunjukkan di Indonesia kan juga sering orang yang kemudian menunjukkan jasadnya di mana. Iya, betul. Itu kan banyak itu cerita. Banyak. Nah, Kiatmo, kalau menurut pernyataan Kiatmo nih ya, ini arwahnya kalau misal meninggal itu jadi penasaran atau nantinya si Tang Mo ini menjadi dendam? Kira-kira gimana Ki? Ini salah satu proses meninggal yang sangat menyakitkan. Mengenaskan lah ya Iya, ya. karena itu tenggelam. Orang yang paling dipercaya para orang-orang di Thailand juga, itu orang yang meninggal ini memang arwahnya ya harus diperlakukan khusus lah. Harus diperlakukan khusus. Ada yang harus ibaratnya kalau di sini ya, itu diruat, kemudian membikin selamatan khusus dan lain sebagainya. Saya sendiri yakin bahwa meskipun Pimo ini adalah seorang yang ibaratnya selebriti di sana, artis yang udah modern, tapi tradisi di Thailand pasti sangat kental sekali. Iya, benar. Nah, sayangnya beliau ini keluarganya hanya tinggal ibunya yang kemarin ibaratnya selesai ya dengan 30 juta baht, kemudian ibunya sudah memaafkan para orang-orang yang terlibat di kapal itu seperti itu. Nah, Kiatmo, kemudian banyak sekali nih tersebar foto-foto mayat Tang Mo yang sangat mengerikan. Jasadnya terlihat gosong dengan keadaan mata yang melotot. Apakah orang yang sudah meninggal akan terima jika bentuk jasadnya dilihat oleh orang banyak, apalagi kematiannya tragis? Ini juga salah satu faktor etika ya, faktor etis ya. Sebenarnya memang nggak etis ya kalau jenazah kemudian difoto disebarkan. Gimana perasaannya keluarganya atau perasaannya kerabat-kerabatnya kan? Apalagi kemudian bentuknya udah nggak karu-karuan. Orang tenggelam itu pasti matanya melotot dan kemudian beberapa bagian tubuhnya menghitam. Tapi dari foto-foto ini kemudian beredar luas di masyarakat. Inilah yang kemudian mendorong kasus ini dibuka kembali, diselidiki. Dari foto ini banyak sekali kontroversi yang beredar. Kemudian banyak sekali masyarakat yang meminta diselidiki. Karena sebelumnya dipercaya bahwa Pimo ini meninggal karena kecelakaan. Dia terjatuh dari bagian belakang kapal. Kemudian loh, kok jenazahnya seperti ini? Ada luka robek juga, ada luka sayatan juga. Akhirnya ya kita juga perlu berterima kasih bahwa ada foto itu yang kemudian kasusnya bisa diangkat lagi. Nah, kemudian setelah dihentikan oleh kepolisian karena donasi itu tadi lah ya mungkin ya. Kemudian oleh Perdana Menteri Thailand diminta diteruskan kasus ini. Sampai tuntas ya Ki ya? Iya, karena banyak keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan. Nah, Kiatmo, bicara soal gaib, berarti tidak ada ya unsur mistis yang atas meninggalnya Tang Mo ini? Kalau di Thailand itu budaya mistisnya ya lebih kental daripada di sini. Oh gitu, Ki. Iya, lebih kental daripada di sini. Mereka setiap orang di Thailand itu pasti punya amulet, entah itu dipasang di mobil, entah itu dipasang di badannya. Itu wah banyak sekali udah. Kita juga nggak bisa menafikan kalau mungkin ada hubungannya gaib atau hal supranatural. Mungkin saja Pimo ini banyak saingannya pastilah. Seorang artis besar kan seperti itu. Dan kemudian ada juga bagaimana cara menghilangkan kasusnya. Dan kemudian bagaimana jasadnya Pimo ini kemudian keluar 1 kilometer dari tempat kejadian. Itu jaraknya jauh loh ya. Kita tahu dia tenggelam di Sungai Chao Phraya yang memang besar. Bisa saja jasadnya tidak ditemukan memang. Tapi kemudian jasadnya ketemu dengan pencarian yang baik ya. Bisa jadi juga karena Sungai Chao Phraya itu merupakan salah satu sungai besar yang banyak penghuninya. Diangkatlah mungkin oleh para penghuni-penghuni itu, diangkatlah jasad Pimo agar terungkap kebenarannya. Nah, Kiatmo, kan kalau di rel kereta itu ada setan budek ya, Ki. Nah, kira-kira nih kalau di sungai ini, Ki, ada setan apa ya, Ki? Kalau di Sungai Chao Phraya ini malah bukan setan kalau saya bilang. Apa tuh, Ki? Ini semacam mai atau semacam spirit-spirit sungai yang berbentuk wanita.
Ini memblessing warga-warga sekitar sungai loh malahan. Nah bisa jadi spirit-spirit sungai itu yang mengangkat atau mereka bahkan ibaratnya mengantarkan jasad Vimo agar ditemukan oleh yang mencarinya. Oh, jadi ditemukannya jasad Vimo ini tadi ada sangkut pautnya dengan sosok Mei yang ada di area ini kan? Ya, bisa jadi karena ini terjadi kalau saya bilang sih ini pasti kejadian kriminal ini. Pasti ada terjadi kejadian kriminal, tapi ya biar diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian. Tapi mungkin para spirit-spirit sungai itu membantu ditemukannya. Nah, Ki Atmo, aku penasaran nih, bagaimanakah proses sakaratul maut ketika seseorang tenggelam di dalam air? Ya, itu proses yang sangat menyakitkan sekali. Iya. Meninggal tenggelam. Prosesnya sangat menyakitkan sekali. Dan kemudian di kasus Vimo ini, dia pasti meninggalnya bisa ditengarai memang di sungai karena di paru-parunya ada ibaratnya pasir-pasir sungai yang terhisap juga. Jadi memang itu ibaratnya proses yang sangat menyedihkan lah. Artis seperti itu bisa meninggal tenggelam. Ini artis besar. Kalau di Indonesia mungkin seperti Dian Sastro lah. Iya ya, cantik banget sumpah. Berarti kematiannya boleh dibilang cukup tragis ya Ki Atmo ya? Tragis sekali dan bahkan nggak jelas kan sampai sekarang kasusnya masih simpang siur. Siur, betul. Nah, Ki Atmo bisa menggambarkan apa dari kejadian ini? Oke, karena ini Sungai Caup Raya, tadi kita bahas sedikit masalah gaib-gaibnya. Ada para spirit sungai, kita gambarkan para spirit sungai itu saja. Oke, jadi memang di Sungai Caup Raya ini ya, ini memang banyak sekali sosok-sosok yang dipercaya sebagai penunggu sungai. Tapi bukan sosok jahat ya, ini bukan sosok jahat, ini lebih kepada sosok memang ibaratnya ya apa ya, spirit sungai itu nggak selalu jahat. Mereka ini malah biasanya memberikan blessing, memberikan kebaikan, ikut menjaga lingkungannya mereka karena mereka juga tinggalnya emang di sekitar sungai situ. Tapi kira-kira apakah Sungai Caup Raya ini bisa dijadikan untuk mungkin ritual ataupun berdoa semacam itu Ki Atmo? Ya, ada memang. Ada beberapa bentuk para masyarakat sana yang mempunyai kepercayaan bahwa di sungai ini juga bisa memberikan berkah bagi mereka. Dan bahkan kalau menurut saya sendiri, berkah itu memang nyata. Buktinya apa? Sungai Caup Raya ini juga menjadi ibaratnya banyak pemasukan bagi masyarakat Thailand sendiri dari apa namanya? Ini ya, dari kendaraan speedboat, kemudian perikanan dan kemudian perairan sungai irigasi seperti itu. Maka memang Sungai Caup Raya ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Thailand. Dan beberapa lersi itu adalah orang yang ibaratnya punya ini ya, kemampuan untuk membantu orang lain. Kalau di sini paranormal lah ya. Itu punya spirit-spirit sendiri yang kemudian dinisbatkan kepada Sungai Caup Raya ini sendiri. Nah, Ki Atmo, kalau orang yang mati atau meninggal di sungai, gimana ya? Arwahnya itu kan penasaran atau balas dendam. Nah, gimana tuh? Apakah ada ritual tertentu biar dia nggak balas dendam atau jadi arwah penasaran? Ya, memang kalau kita merujuk ke budaya Thailand sendiri ya. Bahkan ingat nggak kalau Raja Rama itu jasadnya pernah lama banget disimpan ya. Kemudian diziarahi masyarakat, belum dikremasi dan kemudian juga selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di Thailand sendiri, kalau untuk orang yang meninggal ya, memang ada perlakuan khususnya. Apalagi meninggalnya seperti ini, meninggalnya yang ibaratnya sangat tragis ya, pasti ada perlakuan khususnya tersendiri. Nah, Ki Atmo, ini yang Ki Atmo gambarkan ini sosok perempuan atau lelaki? Ini sosok Mai. Mai itu para wanita kalau di sana. Mai itu untuk wanita yang dihormati itu Mai memang sebutannya. Seperti kalau itu wanita dewasa ya, kalau wanita yang masih muda V, susah. Thailand susah, spellingnya susah. Mai, Juni. Nah, HMM Lovers, inilah adalah sosok yang digambarkan Ki Atmo yang berada di Sungai Caup Raya. Nah, Ki Atmo bisa ceritakan sedikit tentang sosok ini? Ya, jadi para Mai, kalau saya bilang ini para Mai spirit sungai ya. Di daerah Indonesia juga banyak sih sebenarnya. Cuman karena kita bahas tentang Vimo, tentang Monida, jadi saya gambarkan salah satu sosok, ilustrasikan salah satu sosok yang memang ada di sana, memang ada di sungai dekat tempat Vimo melompat lagi tadi. Dia ini juga mengantarkan, ibaratnya mengantarkan jasadnya Vimo hingga bisa ditemukan.
Tapi yang menarik nih pakaiannya nih Kak. Pakaiannya apakah ini ada korelasinya dengan pakaian adat Thailand mungkin atau dari warnanya? Setiap bendera itu pasti punya arti tersendiri ya. Betul. Dan saya rasa bendera Thailand itu dan pakaian adatnya ada kemiripan warna dari segi warna. Ini pasti melambangkan warna-warna tertentu seperti merah dan birunya ini melambangkan ibaratnya tingkat spiritual tertentu di sana. Kalau di Indonesia kan merah tuh kan berani, putih suci. Mungkin ada maknanya juga ya Kak mau di bendera Thailand ini ya. Di Thailand pasti juga mereka punya makna tersendiri. Kenapa kok akhirnya pakaian adatnya kebanyakan juga berwarna cerah gitu. Tapi bisa disimpulkan dari sosok ini berarti sosok yang positif ya Ki Atmo ya? Ya, saya rasa memang sosok ini lebih ke arah positif, bahkan tidak ada aura negatif sebenarnya. Mungkin aura negatif yang ditimbulkan hanya karena timbulnya ibaratnya kasus si Pimo itu tadi ya. Jadi akhirnya terkesan negatif. Sebenarnya enggak sih, positif aja. Oke, MOP Lovers, itu dia kisah misteri dari kematian aktris Thailand bernama Tang Mo. Sekaligus kisah mistis mengenai perairan. Intinya, untuk MOP Lovers semua, kejadian ini mau dipercaya ataupun tidak, kita kembalikan lagi ke kalian semua ya. Nah, terima kasih juga buat MOP Lovers yang udah nonton di episode Sisi Dunia malam ini. Dan terima kasih juga buat Ki Atmo Wijoyo. Terima kasih Ki Atmo. Terima kasih semuanya. Nah, aku juga mau ngingetin nih untuk MOP Lovers semua. Jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers, ada di Play Store dan juga App Store. Sampai ketemu di Sisi Dunia berikutnya.